Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardah. Shadaqallahul azim. Ayuhal mu'minun rahimakumullah. Syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, serta salawat dan juga salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kali ini saya akan menyampaikan isi kitab Daqaiqul Akhbar yang judulnya untuk saat ini adalah Burak, yang mana pembahasan Burak ini berada pada bab ke-24. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa Burak itu mempunyai dua buah sayap yang digunakan untuk terbang di antara langit dan bumi. Wajahnya seperti wajah manusia, lisannya seperti lisan orang Arab, kedua alisnya lebar, kedua tanduknya besar, kedua telinganya tipis, diciptakan dari zabarjud yang berwarna hijau. Kedua matanya hitam bagaikan bintang yang bersinar. Ubun-ubunnya dari yakut berwarna merah, dan buntut ataupun ekornya seperti ekor sapi yang dilapisi dengan emas yang berwarna merah. Dikatakan bahwa keelokan, kecantikan, ketampanan dari Burak itu bagaikan burung merak di atas khemar dan di bawah keledai bentuknya. Sementara dinamakan Burak karena larinya merupakan lari yang sangat cepat, dan kecepatannya tersebut bagaikan barqi ataupun kilat. Ketika Burak mendekati baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menungganginya, seperti pembahasan kita pada bab sebelumnya, pada bab ke-23, bahwa Allah mempersiapkan Burak untuk ditunggangi oleh baginda Rasul ketika dibangkitkan dan akan menuju tempat yang iliyin. Itu sudah saya sampaikan di bab sebelumnya. Nah, selanjutnya begitu mendekat, dia merasa bimbang, si Burak ini ragu. Lalu Jibril pun berkata, "Demi Tuhanku, tidak menunggangimu selain Nabi dari bangsa Hashimi al-Abtahi al-Quraisy, yaitu Muhammad bin Abdullah. Dia yang memiliki Al-Quran." Lalu baginda Rasul Muhammad SAW berkata, "Burak, saya Muhammad bin Abdullah
Maka tunduklah si Buraq. Maka Buraq ini dinaiki oleh baginda Rasul dan pergilah menuju tempat yang illiyin di sisi Allah, menuju surganya Allah. Setelah sampai di surga, Nabi menjatuhkan diri seraya bersujud kepada Allah. Maka terdengarlah suara seruan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyinya? Angkatlah kepalamu, hai Muhammad. Hari ini tidak ada ruku. Hari ini tidak ada sujud. Sebaliknya hari ini adalah hari perhitungan. Dihisapnya amal-amal perbuatan dan hari pembalasan. Oleh karena itu angkatlah kepalamu dan mintalah kamu apapun yang kamu minta, niscaya kamu akan aku berikan, permintaanmu akan aku penuhi. Lalu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli, ya Rabb, ya Tuhanku, apa yang engkau janjikan padaku tentang umatku? Masya Allah, baginda Rasul mengingat umatnya lagi, mengingat kita sebagai umatnya. Cintanya baginda Rasul kepada kita, maka mari kita juga harus lebih mencintai Rasul. Mari kita berselawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku akan memberimu sesuatu yang engkau ridhai. Itu yang Allah firmankan sebagai balasan atas apa yang ditanyakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Ini adalah firman Allah yang dijanjikan kepada Nabi Muhammad waktu di dunia dan sekarang akan terbayar ketika diminta oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian Allah memerintahkan langit agar hujan. Maka hujanlah langit dengan percikan-percikan selama 40 hari. Dan jadilah air di atas setiap sesuatu 12 zira, yakni ukuran panjang dari siku sampai ujung jari. Maka tumbuhlah makhluk sebab air tersebut, seperti tumbuhnya sayur-sayuran, buah-buahan, sehingga sempurna seperti saat di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi yang digunakan untuk berbuat maksiat dan dituangkan padanya air yang sangat panas dari neraka, yakni dari neraka jahanam. Maka datanglah bumi dari emas putih dan dituangkan padanya air dari surga untuk menyirami tempat-tempat yang penuh dosa tadi karena sudah mendapatkan azab terlebih dahulu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Ya Rasulullah, pada hari di mana Allah mengganti bumi dengan selain bumi, di manakah manusia berada?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Aisyah,
Yang engkau tanyakan padaku adalah suatu pertanyaan yang agung, yang besar. Tidak ada orang yang bertanya seperti itu selain engkau. Nah, sesungguhnya pada hari itu manusia berada di sirat, yakni jembatan antara surga dan neraka. Seperti itu penjelasan bab ke-24 mengenai Burak yang menjadi tunggangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, yang menjadi tunggangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disambut waktu dibangkitkannya nanti ataupun waktu yaumul ba'ats, yang mengantarkan beliau ke syurganya Allah di tempat Illiyin di sisi Allah. Semoga kita tergolong dan termasuk umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Rasul selalu mencari dan merindukan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.